Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Melani dengan NIM L0211811026. Dalam mata kuliah genetika populasi ini, saya akan mempresentasikan materi pewarisan sifat, diantaranya DNA dan gen. Nah, DNA adalah dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Ya, DNA ini memiliki struktur pilihan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan pasangan basa. Nah, pasangan basa pada DNA terdiri atas dua macam, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin ini terdiri atas adenin dan guanin yang memiliki struktur cincin ganda, sedangkan basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin yang memiliki struktur cincin tunggal. Nah, ketika guanin berikatan dengan sitosin, maka akan terbentuk 3 ikatan hidrogen. Sedangkan ketika adenin berikatan dengan timin, maka hanya akan terbentuk 2 ikatan hidrogen. Nah, satu komponen pembangun DNA terdiri atas 1 gula pentosa, 1 gugus fosfat, dan 1 pasang basa yang disebut nukleotida. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di mana rantai yang memanjang ini merupakan DNA atau biasa disebut dengan double helix. Nah, DNA ini adalah dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, mengapa disebut polinukleotida? Karena poli ini artinya banyak, sehingga disebut polinukleotida, di mana satu rantai polinukleotida ini mengandung sangat banyak nukleotida. Nah, yang dimaksud nukleotida itu sendiri yaitu suatu penyusun rantai DNA yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Nah, dapat kita lihat basa nitrogen itu ada A, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, di mana untuk letak gula pentosa dan fosfat ini dapat kita lihat pada contohnya pada rantai yang berwarna biru. Nah, basa nitrogen A ini di belakangnya terdapat gula pentosa. Nah, di belakang gula pentosa ini terdapat lagi fosfat. Nah, untuk letak-letaknya itu untuk letak gula pentosa itu ada di belakang basa nitrogen, sedangkan letak fosfat terletak di belakang gula pentosa. Nah, lanjut gen. Untuk gen itu sendiri, gen ini merupakan unit yang mewariskan sifat. Artinya dapat kita lihat pada gambar ini, gen ini juga dapat menyandi atau dapat diartikan sebagai kode atau sandi-sandi, sehingga gen ini dapat menyandi satu sifat. Gen ini dapat menyandi satu sifat. Sehingga di dalam untai DNA ini, terdapat gen-gen atau terdapat kode-kode yang berupa gen. Lanjut, karena DNA ini sangat panjang, maka perlu dimandatkan atau ibaratnya dipadatkan dengan cara berikatan dengan protein histon. Protein yang bernama histon, di mana protein histon ini merupakan serat kromatid yang sifatnya itu dapat menggulung.
Nah, DNA dan protein histon ini menggulung sehingga membentuk menggulung sehingga membentuk suatu struktur yang menyerupai manik-manik atau menyerupai manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom ini kemudian berputar seperti gambar tersebut, seperti turbulensi yang menghasilkan dua pasang kromatid dalam kromosom yang di tengahnya terdapat sentromer. Kemudian di dalam kromosom ini terdapat bagian-bagian yang disebut salah satunya ada lokus. Nah, lokus ini merupakan lokasi gen, merupakan lokasi gen. Nah, untuk alel itu sendiri, alel ini merupakan gen-gen yang saling berpasangan. Lanjut, ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini adalah informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA yang diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi DNA menjadi RNA, yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA ini dikonversi menjadi protein. Nah, ekspresi gen ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Nah, transkripsi. Nah, transkripsi ini merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Nah, begini. Proses transkripsi ini menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta M, RNA, tRNA, dan rRNA yang berperan dalam proses translasi. Nah, untuk proses translasi ini dalam asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, jenis asam amino yang dirangkaikan ditentukan oleh urutan nukleotida yang terdapat pada molekul mRNA. mRNA ini merupakan rangkaian kodon yang akan dibaca oleh ribosom. Nah, kodon pada mRNA ini akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Lanjut, genotip dan fenotip. Nah, genotip ini adalah sifat yang tidak tampak dari luar. Nah, biasanya genotip ini dilambangkan dengan huruf besar seperti A, B, B, dan sebagainya. Nah, genotip ini terdiri atas 3 sifat, yaitu ada sifatnya dominan, ada sifatnya resesif, dan ada sifatnya intermediat. Di mana dominan ini sifatnya lebih kuat dari sifat lainnya. Contohnya seperti AA, BB. Nah, dominan ini perlu diingat bahwa dominan ini lebih dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan resesif ini sifatnya dia itu lebih lemah dari sifat lainnya dan dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya dia AA, BB. Yang lanjut dengan intermediate. Nah, kalau intermediate ini sifatnya dia itu campuran, seperti contohnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak dari luar atau dapat dilihat menggunakan panca indera, seperti warna rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, tinggi badan, dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.